Oke, kita lanjut poin yang kedua. Bapak gini nulisnya. Di sini ada sholat, di sini ada zikir. Bapak bikin kayak ini. Set, set, set. Ini artinya apa? Dua hal ini digabungkan. Ya. Bapak bakalan lebih simpel membuatnya. Jadi kalau Anda dinyata ketik, Anda bisa niru kayak gini. Ini bukan mengajarkan malas atau apapun, tapi di sini Anda harus lebih paham. Karena catatan itu Anda hanya paham sendiri dan Anda sendiri yang akan bacanya. Itulah hebatnya catatan. Ya. Itu ada Quran surat Ali Imran ayat 102. Quran surat 3 ayat 102. Ya, Pak. Oke, 102. Bapak minta baca nggak? Mau baca? Silakan. 102. Taus dulu. Ya, main. Oke, kita lanjut baca artinya. Bapak minta kepada Latifah sudah tadi? Nur Farisya nilainya mana? Oke, silakan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oke, Bapak minta kepada Arka yang mana? Arka Al-Faro ya. Silakan. Apa sih maksudnya dari ayat Ali Imran 102 ini? Apa yang tergambar sama Arka? Oke, bertakwa kepada Allah satu. Apa lagi? Melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apa maksudnya? Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama bertakwa kepada Allah. Yang kedua janganlah kamu mati melainkan selain agama Islam. Apa maksudnya? Bunuh diri. Oh, Islam berapa? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa? Apa? Mati di luar agama Islam maksudnya gimana? Apa? Kafir, ya. Itu dia, masuk tuh. Oke. Kafir itu apa artinya? Apa artinya? Kafir? Bukan, itu murtad, itu keluar dari agama. Orang tidak beragama Islam non muslim. Kafir. Yang menduakan Allah adalah syirik, musyrik. Ayo, apa kafir? Anda bisa bilang kafir. Orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat boleh masuk kok. Kenapa Bapak bilang masuk? Kafir ini apa? Bedakan itulahnya apa? Sholat. Oke, masuk juga satu. Oke. Orang sholat bisa juga kafir. Caranya kenapa? Dia sholat, tapi dia juga melakukan hal-hal yang bukan kayak musyrik. Dia juga menyekutukan Tuhannya. Dia sholat tapi dia menyekutukan. Contohnya apa? Tidak percaya kepada Allah. Dia percaya sama Allah, tapi dia melakukan hal yang tidak dibolehkan. Hei, sedia. Nah, melakukan zina itu berbuat dosa. Hampir mendekati orang yang kafir, tapi orang yang berzina dia
dia orang beribadah juga. Apa? Jadi orang kafir itu gini, dia melakukan tapi dia juga melanggar. Tapi yang dilanggar itu lebih berat daripada yang dilakukan. Paham? Contohnya gini. Lebih simpelnya Bapak bilang kayak gini. Orang kafir itu orang yang tidak nio menuriat aku insya Allah. Salat. Nah, dia salat. Lah tahu salat itu yang agama. Tapi tidak dia salat. Itu artinya itu belum kafir. Yang tidak bertakwa. Hah? Orang yang tidak bertakwa, ya. Orang tidak bertakwa belum tentu dia kafir. Mana tahu dia belum tahu bagaimana cara untuk bertakwa. Nah, itu kan Anda ya. Kita mau mengambil sesuatu, kita harus pikirkan dulu. Mau kita bilang orang itu kafir atau tidak, jangan dicap sembarangan. Kita harus tahu dulu dia ini kafir atau tidak bertakwa atau emang tidak tahu apa-apa. Nah, itu dia. Oke. Jadi maksud mati dalam keadaan tidak muslim itu mati dalam keadaan tidak mengingat Allah. Mati konyol. Nah, bahasa jeleknya mati konyol. Ya, kita muslim tapi kita nggak mati dalam keadaan muslim. Itu aja. Oke, kita masuk sedikit lagi tentang hikmah. Ini nggak perlu Anda baca. Hikmah. Apa Anda yang tahu? Apa hikmah dari kita mempelajari zikir dan salat? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Mendekatkan diri kepada diri aku mendekat kepada Allah. Mendekat diri kepada Allah. Siapa lagi? Mendekat Allah. Mengingat. Siapa tadi? Angkat tangan. Selalu mengingat Allah. Udah dua tuh hikmahnya. Apa lagi? Adanya rasa kedamaian. Oke. Apa lagi? Menciptakan ketenangan jiwa. Sudah 4. Ada lagi? Menumbuhkan akhlak mulia. Udah 5. Apa lagi? Melatih hidup disiplin. Melatih hidup disiplin. Hindari dari perbuatan keji dan mudah. Sudah 8. Belum lagi? Dan 9. Satu lagi lah. 10. Ditanamnya akidah kekejilan. Boleh 10. Sudah 10 hikmah. Tanpa Anda buka buku. Ya nggak apa-apa, saya buku juga apa-apa lah. Tapi Anda udah tahu. Nggak perlu pun Anda baca semuanya, tapi Anda sudah bisa paham. Gitu. Bapak maksud tidak mencatat itu bukan berarti bukan Anda malas. Ya, tapi Anda harus lebih paham apa yang Anda pelajari. Jangan kebiasaan Anda giliran disuruh nyata. Pas giliran ditanya, nggak tahu Bu, nggak tahu Pak, lupa Bu. Kan lucu. Barang kita mau kertas ya. Ya. Di situ ada di halaman 62 tengok. Ada mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Kita mengamalkan 5 waktu. Kita zikir istiqomah. Caranya gimana? Buka, tengok. Caranya gimana? Tengok halaman tuh. Menyadari. Oke, tuh menyadari. Poinnya menyadari. Dua, memahami manfaat sholat. Dua tuh. 3, apa lagi? Kita akan kembali ke akhirat. Apa? Kita akan kembali ke akhirat. Kita akan kembali ke akhirat, berarti ingat mati. Yang keempat, Jangan menunda sholat dan malas zikir. jangan menunda sholat dan Malas malas zikir. zikir. Yang kelima, yang tulus. Yang keenam, Laksana berjamaah. berjamaah. Yang ketujuh, Berteman dengan orang yang rajin sholat. nah itu dia kuncinya. Anda harus rajin sholat. Kalau Anda tidak rajin sholat, jangan mau berteman sama ya. Oke? Ya, kita harus saling menjaga, melengkapi. Ya, harus saling menuntun ke jalan yang benar. Satu lagi terakhir dibaca. Banyak membaca pujian semangat. Ya. Oke, sudah habis. Di situ kita masuk ke poin latihan. Ya. Ini di sini ada latihan. Oke, mungkin latihannya nanti Bapak akan tinggal saja dulu. Anda bekerja nanti. Kita tutup pembelajaran kita. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Apa yang Anda tidak pahami dari awal sampai akhir sekarang? Yakin? Yakin? Ya. Kalau misalnya keluar pertanyaan bisa dijawab? Bisa. Apa zikir? Zikir apa? Bapak. Bapak kan? Salat. Doa. Terus. Ya.
ya. Hikmah sholat. Hikmah sholat dan zikir. Ini sebenarnya Pak Didi kepada Allah. Fungsi dari sholat. Jadinya Fungsi sholat. ciptanya yang mana nanti gitu. Boleh. Fungsi zikir. Mengingat. Fungsinya apa? Apa? Bagus. Cahaya, petunjuk dan keselamatan. Ya. Oke, bagus. Bapak yakin ya, nunjuk tangan tadi udah paham. Nah, itu yang kita namakan belajar. Nah, oke. Sampai di sini Anda tengok itu ada tiga baris. Sesuai janji Bapak, 3 baris tadi kan. Bilang 1, 2, 3. Cuman itu yang Anda catat, tapi Anda hafal. Ya. Hafal. Bapak mana tahu nanti pas kita PH atau kita ulangan nanti ada keluar. Harus hafal. Oke? Sampai di sini kita selesai pembelajarannya 1 bab. Ini ada 1 bab ya? Iya Pak, terasa Pak. Terasa kan? Iya Pak, terasa. Jadi itu belajar dengan logika namanya. Kita belajar cerdas. Ya. Kita bukan belajar dengan monoton. Kita belajar dengan aksi. Oke? Nah, sampai di sini masih ada nggak pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita akhiri pembelajaran dengan lafazkan hamdalah.